Shalom Aleichem Besem Masiyah. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pembahasan kita kali ini saya ingin memberikan suatu argumen atau apologet ofensif kembali dengan judul seperti yang saya tunjukkan di sini, menjawab pertanyaan boleh berbuat dosa karena ditebus Yesus. Dan kita akan memberikan komentar hal yang sama terhadap argumentasi dari saudara muslim, karena ini juga selalu muncul dari saudara muslim sendiri. Counter attack, bisa masuk surga walau berzinah dan mencuri jika tidak menyekutukan Allah menurut hadis Bukhari 6933. Ini baru satu hadis, karena saya akan menunjukkan beberapa hadis yang membahas referensi yang sama. Mau tahu pembahasan lebih lanjut? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Seperti yang kawan-kawan lihat dari contoh yang saya tunjukkan di atas ini merupakan suatu komentar dari kawan-kawan saya yang ada di Facebook ya. Saudara muslim ini nampak sekali dari saudara muslim sendiri, tapi saya tutup namanya. Kita baca di sini. Kalau dosa sudah ditanggung oleh Yesus kepada umatnya, berarti umat Nasrani bebas dong mau buat apa saja. Karena sudah ada jaminan keselamatan di akhirat kelak. Nanti otomatis masuk surga. Jadi untuk apa? Ada pahala dan dosa, neraka dan surga. Parah, tobat. Beliau ini tanpa sadar memberikan argumentasi yang sebenarnya menampar dirinya sendiri. Karena apa? Saya akan menunjukkan literatur hadis yang mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan seperti zina dan mencuri akan tetap masuk surga, kecuali dia tidak melakukan syirik. Ya, mari kita baca literaturnya. Nah, di sini saya tulis boleh berbuat dosa asal bukan syirik dan akan masuk jannah. Maksudnya akan masuk surga. Saya kutip dalam ensiklopedia hadis Kitab Sunan Imam. Kawan-kawan bisa buka ini dalam aplikasi atau Play Store. Dalam Sahih Bukhari 6933. Dikatakan di sini, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Washil dari Al-Ma'rur berkata, aku mendengar Abu Dzar dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzinah? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzinah. Jadi menurut hadis ini, apapun akan bisa masuk surga. Dosa apapun akan masuk surga, kecuali mereka tidak melakukan syirik. Ya. Riwayat lain dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan di sini juga hal yang sama, boleh berbuat dosa asal bukan syirik dan akan masuk jannah. Riwayat dari hadis riwayat Muslim 137. Jadi kawan-kawan bisa lihat dalam versi internasionalnya ini terdapat dalam nomor 94. Tapi kalau dalam versi aplikasi yang saya gunakan 137. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustana dan Ibnu Bashar, Ibnu Al-Mustana berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan sebagainya. Kawan-kawan bisa lihat dalam parawinya, saya mendengar Abu Dzar menceritakan Nabi SAW berkata, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberiku kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzinah dan mencuri? Beliau menjawab, walaupun dia berzinah dan mencuri. Jadi ada dua riwayat hadis yang menunjukkan bahwa orang tidak akan masuk neraka kalau mereka melakukan zinah dan juga mencuri, asalkan syaratnya apa? Tidak mensyirikkan Allah. Ini sama seperti argumen saudara muslim tadi. Sekali lagi saya katakan, argumentasi ini karena serangan dari pernyataan orang-orang terhadap iman kekristenan. Jadi saya memberikan counter ulang. Sekali lagi, hadis ini merupakan suatu redaksi yang sama. Jika saudara muslim mau mengatakan orang Kristen itu bebas berbuat dosa karena sudah ditebus Yesus, berarti hadis ini benar dong. Orang Islam bisa berbuat dosa seperti berzina dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka syarat untuk masuk jannah dan bisa berbuat dosa yang lain dengan tidak menyekutukan Allah menurut hadis ini. Apakah seperti itu tafsirannya? Saya tidak mau mentafsirkan lebih jauh karena ini adalah hadis yang telah ditunjukkan, ya. Dan menarik sekali, karena apa? Karena dalam hadis pun juga ada ancaman jika tidak berbuat dosa. Jadi Allah itu mengharapkan ada umatnya yang bisa melakukan dosa. Ini bukan kata saya, tapi ini menurut riwayat hadis yang sahih. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim 4936, sahih menurut ijma ulama. Terdapat seperti ini riwayatnya.
telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan Ja'far al-Jazari dan Yazid bin al-Hasyam dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Itu adalah ancaman Allah. Ya, dikatakan lagi sekali di sini, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Jadi dalam hadis ini sendiri, ada ancaman bagi orang yang tidak berbuat dosa. Apakah ini juga bisa menjadi dalil? Kalau seandainya saudara muslim boleh berbuat dosa, karena mereka sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya, saya tidak berani memberi komentar, karena ini adalah hadis riwayat muslim sendiri, dan kawan-kawan bisa komentar di sini. Bisa komentar di bawah YouTube, apakah dengan hadis sahih ini saudara muslim bisa berbuat dosa dan sebagainya. Mungkin saudara muslim akan membantah bahwa hadis bisa dinansakkan oleh riwayat Quran karena Quran lebih tinggi daripada hadis. Fakta menunjukkan ini sangat tidak konsisten karena Al-Quran sendiri pernah dinansakkan oleh hadis seperti riwayat tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu riwayatnya sedikit mengenai riwayat hadis tentang pembatalan nikah mut'ah dinansakkan. Jadi, kalau dikatakan hadis dibatalkan oleh Quran, khususnya hadis ini, saudara muslim harus konsisten. Nikah mut'ah yang dibatalkan dalam hadis sahih, itu harus dibatalkan karena riwayatnya sedikit daripada riwayat dari para sahabat yang menceritakan dalam hadis maupun juga Al-Quran. Apalagi Al-Quran lebih tinggi ketinggiannya daripada para hadis. Oke? Sebenarnya control tag ini sudah saya angkat di channel saya sebelumnya, tapi saya angkat kembali supaya memberi jawaban yang tegas mengenai iman Kristen. Counter attack menyanggah polemik tentang bolehkah saudara Kristen itu bisa menjalankan dosa karena sudah ditebus oleh Yesus. Seringkali saudara muslim mengatakan jika Yesus menebus dosa manusia, artinya orang Kristen boleh berbuat dosa dan seenaknya menjalankan kehendaknya karena sudah ditebus Yesus. Nah, ini berarti saudara muslim juga harus menjalankan hal yang sama karena ada riwayat yang mengatakan ibadah haji dan mencium hajar aswad dan menjalankan akikah. Siap mengatakan jemaah bisa seenaknya berbuat dosa juga, maksiat, makan yang haram dan sebagainya. Kalau mereka sudah mencium hajar aswad, itu pernah saya angkat dalam channel saya sebelumnya. Jadi ini saya ambil kembali di pembahasan video ini supaya menjadi counter terhadap saudara muslim juga. Selain counter yang saya angkat dengan argumentasi yang baru pada video ini. Dalam channel saya yang sebelumnya, saya memberikan argumentasi bahwa kita tidak perlu berbuat dosa lagi. Karena kita sudah hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya kita menjalankan Tuhan kita yang baru. Baru ini dalam arti dulunya kita tunduk dalam kuasa iblis dalam tindakan-tindakan dosa. Kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Seharusnya kita menjalankan kehendak Kristus yang kawan-kawan bisa baca dalam tulisan saya ini, ya. Artinya kita tidak perlu lagi menjalankan dosa. Walaupun mungkin dalam keinginan dosa asal kita masih merorong kita untuk menjalankan kehendak dan kesalahan kita. Kita harus melawan itu. Karena apa? Kristus memberikan benih dalam 1 Yohanes 3:9 supaya kita bisa hidup dalam diri Kristus dan kita menjalankan kehendak Kristus dan kita bisa lolos dalam ujian yang diberikan Kristus kepada kita dengan benih yang telah dijanjikan. Jadi proses keselamatan Kristus itu adalah sebuah proses yang berjalan secara kontinu. Bukan langsung selamat, sekali selamat, langsung selamat. Bukan seperti itu. Jadi saya tidak akan lebih panjang lebar untuk membahas materi yang saya tunjukkan di sini. Karena ini sudah saya angkat sebelumnya. Jadi kawan-kawan bisa lihat dalam channel YouTube saya ya. Ya mungkin sekian dari pembahasan video saya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang Maha Hidup memberkati kita semua. Amin.